Oke, siap. Baik, selamat malam semua. Selamat berjumpa Recording in kembali progress. dengan kami, keluarga Iman Rasuli, dan narasumber malam hari ini, Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia. Bagi yang seakidah dengan kami, para pengikut Kristus, selamat bergabung. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan ahlan wasalan, assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai batin saudara-saudari semua. Malam ini kita lanjutkan sesi yang ke-22 dari kajian akademis kita. Masih di tema menelanjangi kekeliruan Ustadz Muhammad Ali yang disiarkan secara live. Lebih spesifik, subtema malam ini mengenai rantai transmisi penulisan Alkitab, Al-Quran, dan hadis. Sebelum kita mulai sesi ini, kita buka dengan doa. Bagi teman-teman yang belum seakidah, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang Esa, amin. Bapa Sorgawi yang kami kenal melalui firman-Mu yang telah nujul ke dunia demi keselamatan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami malam ini bisa berkumpul dalam sesi ngaji Alkitab. Ngaji kitab maksud saya ini secara akademis bersama Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo. Ya Tuhan, Engkau berkati Pak Jimmy dan Pak Gracia dengan hikmat-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-hamba-Mu. Kami juga serahkan segenap keluarga beliau agar Engkau lindungi, berikan mereka kesehatan dan pemeliharaan-Mu tercurah bagi kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan bagi kami semua yang mendengarkan, Engkau berikan kami kerendahan hati untuk tetap belajar, seperti para rasul dan murid pun belajar sebelum mereka diutus, maka kami pun mempersiapkan diri kami masing-masing untuk Engkau utus ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami dalam segala kelemahan kami, urapi kami agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima dan mengerti setiap materi yang disampaikan. Kami juga berdoa bagi saudara sebangsa setanah air kami yang masih berseberangan akidah dengan kami. Ya Tuhan, kasihanilah, kasihanilah, kasihanilah. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus menginsafkan dan membuka setiap hati yang tertutup, karena Engkau Allah kami yang mengasihi setiap umat manusia, yang penuh dengan belas kasihan, dan welas asih-Mu menjangkau segenap jiwa yang mendengarkan panggilan-Mu. Kiranya kasih karunia dan keselamatan-Mu menuntun setiap kami tanpa terkecuali untuk mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati agar peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar bisa digunakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami mulai sesi malam hari ini. Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Jimmy. Ya, baik. Kita segera mulai untuk pembahasan malam ini dengan topik pembahasan rantai transmisi penulisan kitab suci dalam konteks studi komparatif akademis. Dalam pembahasan malam ini kita akan banyak mengkaji secara akademis masalah ini dan berbagai referensi akan disajikan sehingga masing-masing kita bisa membuat penilaian sendiri bagaimana akurasi data yang ada, poin-poin argumen yang disajikan. Kita mulai dulu berkaitan dengan oral tradition Alkitab.
Jadi dalam penulisan ini ada dua aspek, perkataan dari mulut ke mulut secara turun-temurun, kemudian written tradition, yaitu berkaitan dengan literatur, penulisan. Nah, Alkitab dalam penulisannya juga melibatkan aspek oral tradition yang selama ini memang dianggap kekristenan bahkan Yudaisme sangat terkenal dengan istilah the people of book atau umat berkitab karena orientasinya berkaitan dengan literatur. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji data sejarah, justru bangsa Yahudi hidup dalam oral tradition yang kuat. Beberapa scholar telah mengkaji hal ini, seperti Ben Witherington. Ini scholar yang sangat terkenal dalam bukunya The Jesus Quest. Dia mencoba menelusuri data-data literatur awal berkaitan dengan bangsa Yahudi. Dia menemukan bahwa ada pola untuk menghafal atau mengingat berbagai kitab dalam perjanjian lama atau tanah. Dan ini bagian dari sistem pendidikan yang ada di bangsa Yahudi pada masa itu. Nah, di sini dikatakan disciples in the early Jewish setting were learners and yes, also reciters and memorizer. Jadi proses pengajaran bangsa Yahudi saat itu juga meliputi dengan mengutip, menghafal, mengingat tentang apa yang diajarkan. Nah, ini sebuah pola yang sebenarnya sudah cukup umum pada era Greco-Roman atau kebudayaan Yunani Romawi. Kemudian berkaitan dengan pengajaran Yesus, ini salah satu scholar yang sangat fokus mengenai tradisi ini, Hansen. Dia menuliskan tentang pola menghafal, mengingat pengajaran Yesus, juga kisah-kisah tentang Yesus di antara para murid. Ini sebuah hal yang sudah umum, sangat umum, yang kemudian dari oral tradition langsung masuk pada written tradition atau dalam bentuk literasi. Nah, sekarang kita lihat written tradition dan Google and Crick di dalam early biblical interpretation, dia mendata berbagai penemuan arkeologi pada masa-masa sebelum abad pertama. Ini salah satu juga di penemuan di abad ke-8 sebelum Masehi tentang lokasi-lokasi pelatihan literasi. Misalnya ini di penemuan di Lakis Arat, Kuntilat Ajut, dan beberapa situs lainnya yang menunjukkan budaya tulisan juga sudah eksis bahkan beberapa abad sebelum kekristenan lahir. Nah, kemudian scholar yang terkenal dalam studi Yesus sejarah, The Historical Jesus, seperti F.S. Sanders, James Charles Ward, Craig Evans, dan lain-lain, mengkaji. F.S. Sanders dalam bukunya Judaism menyatakan bahwa pada abad pertama di daerah Palestina atau Israel itu banyak orang-orang yang memiliki keterampilan menulis. There was an abundance of people with scribal skills in the first century Palestine. Jadi sebenarnya ini sebuah hal yang sangat umum saat itu. Kemudian mereka juga punya kebiasaan juga mencatat dalam catatan kecil dan sebagainya. Nah, ini dikaitkan seperti dalam tulisan Lukas di pasal pertama tentang orang-orang yang memiliki catatan-catatan tentang kisah-kisah yang ada, termasuk berkaitan dengan Yesus. Nah, sekarang kita masuk pada Perjanjian Baru. Jadi Alkitab fokus pada Perjanjian Baru, khususnya Injil, berkaitan dengan rantai transmisi.
penulisan keempat Injil kanonik itu ditulis oleh para saksi mata atau murid dari saksi mata di abad pertama, pada saat para saksi mata lainnya masih eksis. Seperti Matius. Matius menuliskan Injil Matius, seperti dalam pernyataan Irenaeus, Bapak Gereja. Nah, kemudian Markus. Markus ini yang menarik. Dalam tulisan Eusebius dikatakan, this also the presbyter said, Mark having become the interpreter of the Peter. Markus menjadi penerjemah dari Petrus. Kemudian wrote down accurately. Jadi menulisnya secara akurat. Nah, ini membuktikan bahwa ke gereja mula-mula tidak tergoda untuk menggantikan kitab itu menjadi Injil Petrus. Karena memang yang menulis Injil Markus. Tetapi Injil Markus menulis berdasarkan kesaksian dari Petrus. Nah, ini seperti ditulis dalam tulisan Eusebius, mengutip bapak-bapak gereja sebelumnya. Termasuk juga Yohanes. Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Nah, memang di kalangan beberapa Bible scholar modern ada yang meragukan tentang penulis Injil berdasarkan nama-nama yang ada. Tetapi beberapa kajian yang lebih cermat, saya kira itu semua karena masalah internal evidence. Jadi ada tulisan mengenai gaya bahasa dan sebagainya yang katanya bermasalah. Tetapi saya kira itu debatable karena memang misalnya Petrus dalam surat Petrus yang beberapa orang meragukan bahwa Petrus bisa menulis surat yang cukup baik itu padahal background Petrus adalah seorang nelayan. Nah, ternyata dari data-data yang ada dari beberapa literatur kuno, di situ ada pola kebiasaan untuk memakai penerjemah atau juru tulis, scriber. Jadi Petrus mengatakan demikian lalu ditulis oleh para juru tulis. Dan pada masa itu juru tulis bisa menuliskan dengan gaya menulisnya dia, tetapi pesannya itu tidak berubah. Nah, jadi saya kira masalah data-data internal evidence itu debatable, tetapi data secara eksternal evidence dari bapak-bapak gereja, majority semua menyatakan bahwa Matius yang menulis Injil Matius, Markus yang menulis Injil Markus, demikian juga Lukas dan Yohanes. Nah, ini saya kira perlu pembahasan lebih detail mengenai penulisan ini. Nah, yang jadi sempat cukup heboh beberapa waktu lalu tentang klaim dari polemikus Muslim yang mengatakan mengenai Injil Kitab Wartawan. Nah, dia merujuk pada Lukas 1 ayat 4 yang menuliskan karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil putusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, di situ diawali dengan banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah jadi antara kita. Nah, saya menduga ayat inilah yang menjadi asumsi klaim mengatakan bahwa Injil itu produk kitab wartawan. Jadi dianggap sebagai kitab wartawan. Nah, ini kalau orang yang nggak ngerti sejarah ya mencoba menghubung-hubungkan dengan gaya berpikir saat ini tentang meliput berita. Nah, harus dibedakan bahwa Lukas bukan seperti wartawan yang ada, tetapi Lukas lebih tepat sebagai seorang sejarawan. Kenapa? Karena dia juga bagian dari saksi mata, yaitu dari 70 murid, dia rekan perjalanan Paulus, dan
tentu bertemu berkali-kali dengan para rasul yang lain. Tetapi dengan kemampuannya menulis data yang secara detail, dia dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap. Dan beberapa scholars modern telah meneliti tulisan Lukas dan Kisah Para Rasul, dan mereka mengakui tentang eksistensi Lukas sebagai seorang sejarawan yang handal. Banyak sekali, misalnya William Ransel mengakui bahwa Lukas itu seorang sejarawan bahkan dalam posisi ranking 1. Artinya sejarawan yang benar-benar handal. Ada beberapa tulisan lainnya yang cukup detail sebenarnya itu ditulis oleh Colin Hammer yang mendata beberapa puluh referensi geografis lokasi-lokasi yang ada dalam Kisah Para Rasul yang di cross check dengan temuan arkeologi, data-data sejarah yang ada itu nyambung semua. Nah, saya kira menarik sekali kalau kita membedah kesesuaian Injil dengan data-data arkeologi. Itu sangat detail dikonfirmasi oleh penemuan arkeologi tersebut. Oke, jadi orang yang berpikir bahwa kecil ini kita wartawan membuktikan tidak mengerti sejarah tentang Alkitab itu sendiri. Nah, kemudian rantai transmisi. Jadi kalau kita lihat tadi, rantai transmisi sebenarnya hanya terjadi dari Petrus ke Markus. Kalau Matius maupun Yohanes, itu tidak perlu ada transmisi sebenarnya. Kenapa? Karena mereka adalah saksi mata. Jadi kalau kita lihat di sini tidak relevan istilah transmisi atau penyalinan dari sumber yang sebelumnya, karena mereka adalah sumber tangan pertama. Matius, kemudian Yohanes, nah kecuali Markus dan Lukas. Tetapi sumbernya langsung bersama-sama dengan mereka. Jadi Lukas bersama Paulus yang bertemu dengan para rasul, demikian juga Markus yang selalu bersama dengan Petrus. Nah, rantai transmisi akan kita lihat kelihatannya pada saat dari para rasul ke Bapak Apostolik. Jadi kalau Bapak Apostolik itu murid-murid para rasul. Itu scholar menempatkannya dia pada abad pertama dan awal-awal abad kedua. Nah, Bapak Apostolik itu ada yang menyebut jumlahnya 7, seperti Ignatius, Clement dari Alexandria, kemudian Clement dari Roma, kemudian Papias, Polikarpus, dan beberapa nama lainnya. Nah, di sini dalam catatan Justin Martyr menyebutkan tentang para rasul in the memoirs composed by them, which are called gospel. Jadi Bapak Gereja menyatakan bahwa para rasul yang menuliskan, menyusun tulisan itu berdasarkan memori ingatan mereka. Dan pada masa itu mereka bersama-sama dengan sudah ada para muridnya. Seperti di sini Ignatius. Ignatius bersama Polikarpus. Di kalimat bawahnya, for they had both in the old times been disciple of Saint John the Apostle. Keduanya adalah murid para rasul. Jadi di sini ada transmisi. Jadi transmisinya bahkan bukunya mungkin belum sempat ditulis pada waktu bersama-sama dengan mereka karena beberapa catatan yang ada penulisan Injil Yohanes ditulis Rasul Yohanes pada Injil Yohanes itu sudah disampaikan kepada kedua murid ini, bagian dari pengajaran para mereka. Jadi saya kira di sini pada abad pertama antara oral tradition dan written tradition itu saling melengkapi. Bahkan oral tradition memiliki
posisi yang cukup kuat. Kenapa? Karena para saksi mata masih hidup. Sumber-sumbernya dari tangan pertama masih eksis. Nah, tetapi di kemudian hari dianggap perlu untuk punya tulisan, sehingga beberapa orang, di antaranya Yohanes, Matius, Markus, Lukas membukukan apa yang mereka ingat. Jadi mereka berpikir kalau mereka sudah meninggal, perlu ada warisan dalam bentuk tulisan ke generasi berikutnya, sehingga mereka menulisnya. Jadi oral tradition itu sangat berperan di abad pertama, sambil written tradition mulai dibukukan untuk Injil yang ada. Kemudian dari para rasul, dari bapak apostolik ke bapak-bapak gereja. Nah, di sini kita lihat dari Polikarpus, misalnya dari Rasul Yohanes ke Ignatius dan Polikarpus. Lalu kemudian ke Irenaeus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Irenaeus punya murid adalah Hippolytus. Sampai dekat era Codex Sinaiticus, penulisan Codex Sinaiticus pada sekitar awal abad 4, dan Konsili Laodikia yang meneguhkan kitab-kitab yang sudah diakui semula. Jadi sudah mulai ada konsili-konsili, walaupun dia sifatnya konsili lokal, tetapi semuanya sinkron meneguhkan kitab-kitab yang sudah disampaikan dari awal. Jadi proses transmisinya ini bukan payat, tetapi sudah utuh dalam sebuah kisah yang lengkap. Nah, ini yang poin yang sangat signifikan. Jadi transmisinya bukan penggalan-penggalan riwayat, tetapi sudah satu dalam buku, di dalamnya sudah ada riwayat-riwayat yang ada. Jadi ini beda sekali ya dengan konsep hadits yang dia penggalan-penggalan riwayat. Nah, sekarang kita masuk ke studi komparatifnya. Seperti beberapa kali pembahasan, saya harus menyampaikan pembandingan ini supaya kita mengerti. Dalam studi komparatif, Alkitab itu berisi secara lengkap. Jadi ada firman Allah secara verbatim, kemudian di situ konteks firman Allah, dalam hal ini kalau perjanjian baru adalah Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, itu sudah ada dalam satu tulisan lengkap. Termasuk juga bisa dianggap biografi Yesus untuk Injil kanonik. Lalu ada kisah para rasul dan kitab sejarah lainnya. Nah, sedangkan dalam Islam itu setara dengan Quran ditambahkan hadits, sirah, dan tarikh. Oke, jadi ini penting sekali pembanding ini untuk mengerti ke poin berikutnya. Sekarang kita masuk poin berikutnya, ke timeline-nya. Nah, timeline-nya saya pertajam lagi, saya sudah bahas sebelumnya, tapi ini perlu dipertajam lagi, langsung dalam bentuk perbandingan apple to apple. Nah, Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu oleh scholars yang ada menempatkan pada abad 1 Masehi. Jadi ini sudah majority, bahkan liberal scholar pun sekarang sudah mengakui bahwa itu ditulis pada abad pertama. Pada abad pertama juga sudah ada tulisan Bapak Apostolik seperti Ignatius, Polikarpus menjelang ke awal abad kedua. Nah, kemudian pasca matinya para saksi mata yang ada di abad pertama masuk ke abad kedua, di saat itulah mulai muncul Injil-Injil apokrif. Jadi memang tidak adanya saksi mata, kemudian Injil kanonik masih belum tersebar secara menyeluruh, maka godaan-godaan untuk menulis Injil-Injil sesuai dengan keinginan para pengajar-pengajar yang ada, pengajar bidat, itu muncul. Termasuk godaan untuk melengkapi beberapa narasi masa kecil Yesus, dilengkapi dengan berbagai kisah imajinatif lainnya, plus ada sinkretisme dengan pemahaman gnostik. Nah, itu mulai abad kedua dan seterusnya. Nah, di saat itu juga tulisan Bapak Gereja sudah mulai eksis. Tulisan Justin Martyr, Irenaeus, dan sebagainya, yang sebenarnya, yang menariknya, di
di sini mereka juga, bapak-bapak gereja ini sudah mengutip Injil-Injil yang ada bagian ini. Jadi seperti Bruce Metzger katakan, jika tidak ada Alkitab, maka tulisan bapak-bapak gereja itu kutipan terhadap Injil, Injil kanonik, itu dikumpulkan, itu bisa jadi satu Injil yang lengkap. Minus 11 ayat. Itu pernyataan dari Bruce Metzger. Nah, kalau kita bandingkan apple to apple secara timeline penulisan, maka Quran itu dari data-data yang ada dianggap ditulis abad pertama berdasarkan Mushaf Utsmani dan non-Utsmani. Nah, ini pada era masa hidup para sahabat, yaitu para saksi mata. Bandingannya, kisah atau pengajaran dalam Quran itu tidak disertai dengan konteks secara lengkap. Nah, itu nanti dilengkapi dalam penjelasan-penjelasan berkaitan kronologi, sebab-sebab turunnya ayat, asbab nusulnya, itu dalam catatan-catatan belakangan. Khususnya dalam hadis, itu ada 6 hadis sahih, Sahih Bukhari, terutama Sahih Bukhari dan Muslim yang paling dianggap sahih, nanti dikompilasi oleh Imam Bukhari pada abad ketiga, jadi sekitar rentannya 200 tahun. Nah, memang di abad kedua, itu akhir abad kedua sudah ada penulisan biografi Muhammad lewat buku Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, yang tulisannya itu disunting oleh Ibnu Hisham pada abad berikutnya. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Ada gap 200 tahun. Dan gap ini sebenarnya cukup signifikan. Maka untuk itulah dimunculkan ilmu hadis untuk menilai dari hadis yang ada. Saya kira data hadis yang ada itu sangat banyak. Ada yang mengatakan sampai jutaan, kalau nggak salah. Dan hanya sekian persen yang dianggap sahih. Jadi yang lainnya dianggap hadis doif atau hadis palsu atau hadis maudhu yang lemah. Nah, hadis sahih itu hanya sekian persen. Nah, itu dianggap sahih berdasarkan kajian sanad atau isnad, rantai periwayatannya oleh para perawi, dan isinya, matannya, terutama apakah sesuai dengan Quran. Jadi kalau bertentangan otomatis itu sudah dianggap palsu. Nah, maka dari sekian banyaknya itu dibutuhkanlah ilmu hadis, terutama sanad, untuk mengecek riwayatnya. Jadi banyak cara dilakukan, misalnya apakah perawinya itu orangnya dipercaya dan sebagainya, apakah ada rantai yang putus atau tidak dan sebagainya. Ini cukup kompleks sebenarnya ilmu ini, sehingga ditentukan. Nah, kalau dibandingkan dengan kekristenan, maka tidak relevan lagi. Kenapa? Karena periwayat itu sudah sekaligus dalam satu kitab yang utuh di abad pertama. Nah, ini kita lihat poinnya sangat signifikan sebenarnya, perbandingan timeline ini sangat signifikan. Sekarang kita lihat perbandingan oral tradition dan written tradition. Hadis itu lebih domainnya pada oral tradition, yaitu dari perawi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ada risiko dari oral tradition, yaitu bias. Contoh ini ilustrasi dalam The Telephone Game, permain teleponnya. Si A menyampaikan pesan ke B ke C, ke D, dan seterusnya. Nah, biasanya banyak kisah-kisah lucu. Pesan yang disampaikan di awal, pada waktu diungkapkan oleh penerima yang terakhir, itu sudah berbeda. Nah, ini memang ada distorsi, bisa saja karena lupa, atau ada tendensi untuk memperhalus pesan itu, atau ada imajinasi dan sebagainya, banyak hal. Sehingga bisa ada bias dalam rantai transmisi secara oral. Nah, beda dengan written tradition. Kalau written tradition, itu kita bisa verifikasi literaturnya. Kalau oral, itu nggak bisa. Kenapa?
karena tidak ada rekaman audio untuk mengecek lafal atau pengucapan awal, itu nggak ada. Nah, sehingga kalau ada yang polemikus muslim yang menganggap bahwa hafalan umat Islam seluruh dunia itu menjadi bukti yang sahih, jika Quran secara tertulis tidak ada lalu para penghafal dikumpulkan, saya kira ini apakah bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi? Karena nggak ada rekaman awal pada abad-abad awal. Nah, yang bisa dikonfirmasi adalah written tradition, yaitu lewat manuskrip yang ada, berbagai mushaf yang ada. Jadi ini saya kira kita harus bedakan antara oral tradition dan written tradition. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru, bagaimana written tradition itu mengkonfirmasi akurasi dari perjanjian baru. Jadi kalau kita lihat oral tradition itu kuat di abad pertama pada saat saksi mata hidup, written tradition juga sudah mulai masuk, tetapi mulai masuk ke abad kedua berangsur-angsur polanya bergeser domainnya dari oral tradition ke written tradition. Nah, kalau ini sebuah gambar tentang menggambarkan ilustrasi bagaimana konfirmasi dari written tradition, khususnya manuskrip. Dari original teks, dia sampai ke kita, teks yang ada, versi yang ada, kita itu melewati jalur dari beberapa family manuskrip. Yang paling terkenal itu ada Byzantium manuskrip, yang kemudian menjadi dasar dari Textus Receptus, yang kemudian menjadi acuan dari King James Version. Dan juga ada Western Text, ada Caesarean Text. Nah, khusus untuk Vatikanus, Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus ini masuk keluar perjanjian teks dan berbagai papirus-papirus yang ada yang secara usia itu lebih tua daripada Byzantium manuskrip atau Byzantium text. Nah, dari penemuan sampai saat ini sudah ditemukan banyak manuskrip perjanjian baru abad kedua. Misalnya P52 ini bahkan oleh scholar di tanggal sekitar 105 sampai 150, hanya beda puluhan tahun dari fotografnya. Karena penulisan Injil Yohanes oleh scholar ditempatkan pada akhir abad pertama. Lalu ada P45, P46, dan P66. Ini yang paling signifikan P66. Ini hampir semua Injil Yohanes dalam P66 ini pada sekitar abad kedua. Nah, jadi kita lihat bahwa konfirmasi dari written tradition itu sangat kuat untuk original teks dari perjanjian baru. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Quran. Quran sudah kita bahas sebelumnya bahwa manuskrip awal itu dikenal ada yang disebut Birmingham manuskrip, ada Sana manuskrip. Saya tidak perlu bahas karena sudah dibahas sebelumnya. Nah, di sini kita lihat dari gambar ilustrasi ini, pada abad awal, abad pertama Hijriah, itu sudah ada beberapa versi, ada yang dari Ibnu Mas'ud, Mus'ab, kemudian Ubay, dan versi standar adalah Utsman. Nah, ini sebenarnya sejajar dengan pembahasan kita yang lalu, ini sejajar dengan Injil kanonik. Jalur ini, perbandingan ini, Mus'ab awal ini. Hanya bedanya, kalau Kristen, kitab-kitab Injil kanonik yang ada tetap eksis, tidak ada penyeragaman, semuanya diterima semuanya, dan akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Nah, sedangkan berbeda dengan mereka, karena kalau mereka di sini ada versi yang jadi versi yang resmi, terutama versi Utsmani. Nah, kemudian selanjutnya dari versi Utsmani ini ada berbagai versi qiraat, dan sampai saat ini dari berbagai versi qiraat itu yang menjadi utama adalah Wars dan Hafs. Saya kira ini pola yang menggambarkan bagaimana transmisi secara manuskrip, ya, secara written tradition antara
Kristiani dan Islam. Nah, terakhir saya perlu perlihatkan tentang hadis. Nah, hadis ini yang menarik bahwa literatur hadis pada abad pertama kedua itu bisa dikatakan sangat minim. Sangat minim, sehingga memang lebih full pada oral tradition. Jadi Imam Bukhari berkeliling berbagai kota, berbagai negara yang mengumpulkan semua hafalan-hafalan, ingatan-ingatan berdasarkan apa yang dia tahu dari orang-orang sebelumnya. Dikumpulkan, diseleksi dan sebagainya. Tetapi untuk mengkonfirmasi dalam bentuk tulisan di awal abad sebelumnya tidak ada. Jadi yang ada berhadapan dengan orang yang hidup pada masa itu. Berdasarkan ingatan dia dari kakeknya atau orang tuanya. Dari orang tua kakeknya juga dengar dari orang sebelumnya. Nah, ini Mustafa Azami ini scholar yang sangat disegani, terutama menjadi rujukan bagi pihak Muslim dalam berbagai bukunya. Nah, dia juga seorang pakar hadis. Dia menulisnya dalam bukunya Studies in the Hadith Methodology and Literature pada halaman 74 dan 75 tentang pertanyaan bagaimana apa yang terjadi dengan literatur hadis awal. Jadi yang pada abad pertama dan kedua. Azami memang menuliskan beberapa rujukan tradisi-tradisi abad pertama kedua. Tetapi yang dia akui bahwa only a very small amount of this hadis literatur. Jadi literaturnya, manuskripnya itu sangat sedikit, kecil yang eksis. Nah, lalu dia bahas kenapa sampai tidak ada, apakah itu masalah? Nah, dia katakan bahwa itu semuanya sudah terabsorpsi atau sudah terkompilasi dalam tulisan berikutnya dalam buku-buku yang ada. Jadi semacam sudah dikumpulkan dalam hadis-hadis seperti Bukhari menjadi semacam ensiklopedi yang berbagai cuplikan sudah terkumpul di situ. Nah, itu yang ada. Jadi Azami sendiri memang mengakui kurangnya dukungan literatur hadis awal. Sehingga memang konfirmasi dari written tradition yang sebenarnya lebih sangat penting dalam mengkonfirmasi oral tradition itu cukup kurang. Oke, saya kira ini pembahasan kita memang kita banyak pada kajian akademisnya, beberapa referensi jika ingin mau ke pelajar lebih lanjut saya sampaikan untuk kekristenan itu ada tulisan standar textbook dari Bussmaester, The Canon of the New Testament. Ada kajian yang termasuk cukup bagus, cukup baru, itu Michael Kruger tentang berbagai pertanyaan mengenai kanonisasi PBW dijawab oleh Kruger. Lalu ada diskusi-diskusi tentang kanonisasi Alkitab dalam tulisan Lee McDonald. Lalu buku textbook lagi, Arthur Patsia. Ini buku teks selain Bussmaester mengenai kanonisasi. Ada juga Robert M. Green, Ellis, Richardson, ini untuk primary source. Lalu ada dua buku yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang cukup bagus, Jacob van Bruggen, Siapa yang Membuat Alkitab, kemudian F.F. Bruce, ini buku klasik, scholar F.F. Bruce. Lalu ada Warner Welles, ini buku yang untuk apologetika awam, sudah diterjemahkan juga. Nah, untuk sumber dari Islam itu ada Daniel Brown, Azami, juga untuk Indonesia Taufik Anan Amal. Yang terbaru sebenarnya tulisan Munim Siri juga bisa jadi pembanding. Oke, demikian pembahasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Kajian hari ini sangat mencerahkan bagi kami. Kami sangat menganjurkan untuk para pendengar untuk mengkaji kebenarannya dan menilainya masing-masing, kesimpulan di tangan Anda masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, jangan lupa berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya pada channel Inyo Manis, Pak Gracia Pelo, pada channel Apologia Historia, Pak Jimmy Jeffrey, dan channel-channel yang ikut merelay sesi pengajaran hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official,
L2G, Scott orang Indonesia, dan juga masih banyak di-relay dan di-repost oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Berikut di layar kami tampilkan untuk mensubscribe ke channel Apologia Historia dan Inyo Manis, bisa di-scan barcode-nya ini di layar masing-masing, jadi bisa langsung masuk ke channel Pak Gracia dan Pak Jimmy Jeffrey. Selanjutnya kami tampilkan di screen jadwal kegiatan kami di Keluarga Iman Rasuli. Teman-teman bisa screenshot, jadi agar tidak ketinggalan setiap pengajaran dari Keluarga Iman Rasuli. Dan triwulan keempat dari pengajaran Pak Deki Ngadas telah dibuka. Materi dari pengajarannya juga sudah tertera di layar. Jadi tinggal menunggu teman-teman bergabung. Silakan, jangan lupa bergabung dengan kami Keluarga Iman Rasuli. Dan bagi teman-teman yang terpanggil untuk sekolah teologi, kami juga bekerjasama dengan STT RAI, pimpinannya Pak Deki, bisa mendaftar melalui kami atau langsung ke admin STT RAI dengan gelar akademik STH Strata 1 Sarjana Teologia. Dan kami mempunyai satu program yang sangat menarik, ya ini program baru dijalankan minggu ini. Baca Alkitab setiap hari 5 pasal. Jadi diadakan setiap Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 10 malam waktu Indonesia Barat, bersama dengan rekan kami yang terkasih, Pendeta Yusuf Andrew. Dan untuk bergabung dengan Keluarga Iman Rasuli bisa melalui Telegram, dan juga sudah ada barcode di layar masing-masing, bisa di-scan barcode-nya untuk bergabung dengan kami, atau di t.me/Keluarga Iman Rasuli. Dan juga ini ada Zoom Sersan bagi teman-teman yang mengalami kendala baik di website, Telegram, ataupun pendaftaran STT atau pengajaran di STT, bisa menghubungi kami di Zoom Sersan 24 jam, Sersan Care 24 jam. Nanti rekan-rekan kami bisa membantu Anda. Dan ini juga untuk bergabung dengan kami, website Care tinggal di-scan atau melalui www.imanrasuli.com. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk. Bang Scott, silakan Bang. Terima kasih Pak. Ada banyak pertanyaan ini Pak Jimmy, karena sepertinya memang topik ini sangat menarik. Pertanyaan pertama dari Pak Randy, tapi sebelum bertanya dia mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk tetap menggunakan kata polemikus untuk mereka yang selalu ributin Alkitab dan tidak pernah kritis terhadap kitab mereka sendiri. Pertanyaan dari Pak Randy, Pak Jimmy, apakah benar Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus sehingga tulisan Paulus tidak disebut sebagai Injil menurut Paulus? Silakan Pak Jimmy. Memang dalam Alkitab tidak secara eksplisit menyebut tentang pertemuan Yesus dengan Paulus. Tetapi itu bisa dilihat secara implisit, adanya interaksi secara tidak langsung, itu dalam konteks masa Paulus belum bertobat. Jadi kita tahu sejarahnya sebelum bertobat sebagai Saulus yang banyak mengejar atau mau menghukum para pengikut Yesus. Jadi saya kira kita bisa duga secara implisit itu dia bertemu dengan Yesus walaupun dalam konteks dia belum percaya bertobat. Nah, pada waktu dia bertobat itu Yesus sudah naik ke surga dan waktu perjalanan dia ke Damaskus. Jadi setelah dia bertobat tentu dia tidak bertemu secara langsung dengan Yesus. Jadi saya kira bukan masalah bertemu atau tidak, tetapi Paulus dia ada bersama-sama dengan komunitas orang percaya abad pertama. Jadi dia sejak
setelah bertobat diterima oleh para rasul, bahkan bertemu dengan Petrus dan Rasul Yakobus, Rasul Yohanes bersama-sama, terutama dalam sidang Yerusalem. Nah, sidang Yerusalem ini sebenarnya salah satu bukti kuat yang membantah adanya anggapan Paulus ini berseberangan dengan para rasul. Nah, orang yang tidak ngerti kisah ini memblow up perbedaan pendapat berkaitan penerapan Taurat. Tetapi kisah sidang Yerusalem itu justru menjelaskan bahwa mereka sudah sepakat bahwa memang Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi Taurat itu diperlakukan bagi orang Yahudi sebagai bagian identitas mereka bangsa Yahudi. Tetapi bukan lagi syarat keselamatan. Karena Petrus sendiri mengakui dalam sidang itu bahwa keselamatan hanya oleh Kristus. Dan ini cocok dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Jadi sebenarnya yang menganggap Paulus itu berseberangan, berbeda pendapat, saya kira bukti sidang Yerusalem di Kisah Rasul pasal 19 itu membantah semuanya. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan kedua dari orang yang sama. Bagaimana pendapat Pak Jimmy tentang tulisan bapak-bapak gereja? Apakah tulisan-tulisan tradisi tersebut bisa disandingkan dengan hadis? Silakan Pak. Nah, ini menarik sebenarnya. Dia bisa ada kemiripan. Kenapa? Karena mereka sama-sama berada pada era jauh dari peristiwa itu. Artinya sudah bukan era saksi mata. Beda dengan Bapak Apostolik ya. Kalau Bapak Apostolik itu masih berjumpa dengan para saksi mata. Seperti Ignatius, Polikarpus. Tapi sejak Justin Martir, kemudian Irenaeus dan seterusnya, itu tidak ada. Nah, tetapi berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya ada semacam transfer visi, transfer pengajaran, maka mereka bisa mengomentari beberapa kisah-kisah dalam Alkitab. Nah, tetapi dalam hadis mereka sama seperti para rasul. Cuma bedanya para penulis hadis ini mencoba mengumpulkan keterangan-keterangan lisan yang ada pada masa mereka, yaitu di abad ke-9, berdasarkan kisah yang terjadi sebelumnya. Jadi saya kira bisa ada kesamaan antara para bapak gereja dan penulis hadis ini, tetapi bedanya itu, bahwa penulis hadisnya ini mencoba merekonstruksi apa yang kejadian yang terjadi waktu pertama. Bapak gereja tidak. Bapak gereja justru merujuk pada Injil-Injil kanonik yang ada. Kalau kita lihat dari daftar-daftar Injil Perjanjian Baru dari Bapak gereja Justin Martir, Irenaeus dan sebagainya, memang ada beberapa perbedaan dari jumlah kitab, tetapi khusus keempat Injil kanonik itu semuanya sepakat menerimanya. Jadi saya kira ada kemiripan, tetapi maksud penulisan mereka pengutamanya beda. Ya, demikian. Terima kasih Pak penjelasannya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Dimas Aryo. Mengapa kodifikasi Quran cuma sampai pada Utsman? Bukankah Gubernur Hajjaj bin Yusuf zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga melakukan pengeditan Quran, termasuk misalnya penambahan konsonan pada teks Al-Quran? Bagaimana menurut pendapat Pak Jimmy? Silakan Pak. Ya, memang sesudah Utsman ada semacam penyempurnaan, pelengkapi seperti yang tadi, tetapi yang menjadi sumber otoritatif itu dari kodifikasi Utsman. Karena pada waktu dia mengkodifikasi, beberapa salinan itu dikirim ke beberapa kota-kota lainnya. Dan pada masa berikutnya itu di era dinasti Abbasid itu ada penyempurnaan seperti tadi masalah konsonan dan sebagainya, termasuk juga
standarisasi qiraat. Jadi qiraat itu pelafalan yang kalau tadi saya tunjukkan diagramnya itu dari Mushaf Utsmani, kemudian muncul beberapa versi qiraat. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik sebenarnya qiraat yang ada pada awalnya, yaitu pada era pra-Utsman. Ini sampai sekarang saya belum mendapat penjelasan, termasuk apakah ahruf itu yang diakui eksistensinya dalam hadis-hadis yang sahih, itu apakah qiraat atau tidak. Ini sampai sekarang para muslim scholar berbeda pendapat. Nah, jadi saya kira ya demikian Pak. Terima kasih Pak Jimmy. Padahal saya mau menanyakan hal itu juga sebetulnya Pak, tapi mungkin di lain waktu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Waren. Kapan Alkitab dan Quran dalam bentuk buku yang tercetak masuk di Indonesia? Karena Alkitab punya referensi kitab yang bahasanya jauh sebelum 1924. Silakan Pak. Saya nggak terlalu tahu persis kisahnya penulisan kitab dalam bahasa Indonesia. Yang jelas dia itu sejak era Belanda dalam edisi yang pertama Melayu, kemudian beberapa ada perubahan-perubahan yang ada. Referensi yang lengkap saya kira bisa dilihat di website atau tulisan-tulisan dari Lembaga Alkitab Indonesia, sejarah penulisan kitab suci untuk terjemahan bahasa Indonesia. Saya tidak terlalu kuasai betul mengenai sejarah penulisan ini. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Jim. Selamat malam Pak Jimmy. Izin tanya Pak, secara akademis, apakah ilmu sanad dapat diterima dalam penyelidikan keaslian suatu hal, teks, sejarah? Terima kasih Pak. Kalau saat ini memang sepertinya agak sulit diterima untuk saat ini. Kenapa? Karena selalu yang menjadi rujukan itu dalam bentuk naskah manuskrip. Jadi sekali lagi yang bisa diverifikasi adalah manuskrip. Kenapa? Secara logikanya sederhana saja. Tidak ada rekaman audio ucapan-ucapan pada abad-abad sebelumnya. Tapi manuskrip itu eksis. Jadi memang kalau dikatakan untuk saat ini memang sulit untuk mengkonfirmasi kebenaran berdasarkan oral tradition. Untuk kisah-kisah yang lampau ya, kisah yang sangat lama. Beda dengan kisah-kisah yang masa eksis yang ada, nah itu perlu ada investigasi untuk mengecek sumber berita pertama. Karena itu yang hati-hatinya ada biasnya. Transmisi secara oral itu seperti dalam permainan telepon-teleponan itu bisa bias karena faktor lupa atau ada penambahan pesan dan sebagainya. Jadi memang secara akademis untuk mengkonfirmasi kebenaran akurat untuk data-data lampau, mau tidak mau harus kembali pada manuskrip yang ada. Baik, terima kasih Pak Jimmy penjelasannya. Ini pertanyaan dari Valerosi. Dia bertanya seperti ini Pak. Abu Hurairah cuma 2,5 tahun bisa menghafal 5.000 dalam kurun waktu 2,5 tahun bisa menghafalin hadis 5.374. Apakah ini masuk akal? Itu artinya 7 hadis per hari selama 2,5 tahun. Bagaimana menurut Pak Jimmy? Silakan Pak. Ya, saya tidak tahu persis tentang data itu, tetapi yang jelas ada keterbatasan kemampuan orang dalam menghafal memori, sehingga diperlukan konfirmasi dari sumber-sumber lainnya, bukan hanya satu sumber. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, saya coba bandingkan dengan Injil kanonik, dengan adanya 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas,
maka kita mendapat 3 jalur periwayatan secara tertulis, yaitu berdasarkan keterangan dari Matius, Markus, dan Lukas. Dan secara secara comprehensive, secara big picture-nya itu koheren semuanya. Kalaupun ada perbedaan itu tidak signifikan. Jadi saya kira kembali ke masalah hadis, memang dalam ilmu hadis mereka mencoba mencari jalur-jalur konfirmasi periwayatan, bukan cuma satu jalur. Karena kalau coba mengandalkan satu orang aja menghafal, oke, katakanlah dia menghafal. Dia menghafal keterangan riwayat berdasarkan siapa? Berdasarkan dari orang sebelumnya. Nah, orang sebelumnya pada era sebelum dia, generasi sebelum dia, apakah juga punya kemampuan hafalan yang sama seperti dia? Nah, ini memang sulit untuk dikonfirmasi kalau hanya mengandalkan ingatan seseorang. Nah, perlu ada pembuktian kolektif untuk hal ini. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih Pak Jimmy. Ada pertanyaan dari saya. Mengingat banyaknya hadis yang ditolak oleh para ulama, misalnya misalnya Bukhari menolak lebih dari 90% hadis yang dia koleksi. Seperti apa pandangan Pak Jimmy? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa pada masa pengumpulan hadis pun ada banyak muslim yang mengarang-arang cerita tentang Muhammad? Yang kedua, otoritas apakah yang dipakai oleh Bukhari pada saat itu sehingga dia berani mengatakan itu hadis doif, hadis palsu? Karena ketika misalnya sanadnya itu tidak bisa ditelusuri atau terputus, itu bukan berarti hadis itu salah. Silakan Pak. Iya, memang kalau dalam ilmu hadis yang saya coba sedikit pelajari, dia harus 2 aspek, bukan cuma sanadnya saja, tetapi matannya juga, kontennya atau isinya. Walaupun sanadnya, jalur periwayatannya itu sahih, tapi kalau matannya problem, misalnya berkontradiksi dengan Quran, maka hadis itu tidak bisa diterima. Minimal dia dianggap lemah, maudhu, walaupun tidak dianggap doif. Jadi 2 ini berjalanan bersamaan untuk menyatakan sebuah hadis sahih atau tidak. Nah, yang menjadi problema sebenarnya, ini beberapa kritikan dari scholars seperti Daniel Brown mengatakan, apa tidak mungkin justru kisah riwayat tadi, jadi rantai periwayatan dari Abu Hurairah mengatakan kepada A, ke B, C, dan seterusnya, juga itu dipalsukan. Nah, ini jadi pertanyaan kritis. Bisa saja ada yang mencoba membuat kesan bahwa hadis ini sahih, lalu menciptakan rantai periwayatan yang kelihatannya sahih. Nah, ini jadi pertanyaan kritis. Misalnya tadi seperti perkataan dari Daniel Brown tadi. Dan ini memang kerja keras dari para hadis scholars untuk mempelajari secara detail. Tetapi memang kalau dikatakan ada 90% yang memang hadis yang tidak sahih, berarti ada 10%. Nah, ini saya belum cross check datanya apa benar persentase itu. Nah, kalau memang seperti itu presentasinya memang jadi agak ironis ya, karena margin errornya berarti sekitar 90%. Nah, ini secara keseluruhan justru diragukan sebuah dokumen dengan margin error yang begitu besar, begitu tinggi. Nah, ini sekali lagi presentasinya juga saya belum bisa konfirmasi karena ada beberapa pendapat. Bahkan ada yang mengatakan bukan cuma 90%, bahkan lebih yang tidak sahih. Jadi ini memang tantangan. Nah, kita coba perbandingan juga, perbandingan dengan manuskrip ya, manuskrip Perjanjian Baru. Nah, dari Perjanjian Baru yang dianggap
bermasalah dalam tanda kutip, ada ketidakseragaman dalam hal keterangan detail, itu sekitar 1-8%. Jadi bisa dikatakan agak berkebalikan dengan angka tadi. Jadi manuskrip Perjanjian Baru tingkat sahihnya atau otentiknya kalau berdasarkan presentasi tadi itu sampai minimal 92%. Bahkan bisa dikatakan 99%. Nah, sisanya bukan berarti dikatakan tidak sahih kalau dalam Perjanjian Baru ya, tetapi itu hanya varian-varian minor yang tidak signifikan. Nah, yang bisa dianggap tidak sahih, ini pakai perbandingan ya, itu hanya 1%. Dan itu pun debatable. Misalnya, akhiran dari Markus 16 ayat 9-20. Beberapa scholar menganggap itu tambahan, sehingga itu dianggap tidak sahih sebenarnya. Kemudian perikop perempuan berzina, the perikop of adultery. Dan satu ayat kutipan koma Johannine, itu di 1 Yohanes. Nah, tapi itu juga debatable ya, karena ada scholar yang menyatakan bahwa kisah perempuan berzina itu memang tidak ditulis di naskah aslinya, tetapi kisah itu ada. Nah, ada beberapa. Tetapi kalaupun itu memang dianggap itu tidak sahih ya, perempuan berzina dan dengan akhir Injil Markus yang panjang, the longer ending Mark, itu jumlahnya sekitar 1%. Sedangkan varian minornya dan sebagainya, kalau dikumpul-kumpul, ada yang sekolah mengatakan bisa sampai 8%. Jadi kebalikan dengan hadis tadi, kalau memang benar dikatakan ada sekitar 90% yang tidak sahih. Nah, jadi saya selalu mencoba cari perbandingan yang cocok ya, supaya kita bisa melihatnya dua sisi. Ya, demikian dari saya. Terima kasih Pak Jimmy. Ini ada pertanyaan dari Pak Yan. Ini berhubungan dengan tradisi oral tadi, tradisi oral yang ada di Muslim. Apakah di abad itu di Arab tidak memiliki budaya menulis? Apakah karena tidak memiliki tingkat pendidikan baca tulis yang baik? Tambahan pertanyaan dari saya terhadap itu Pak, apakah bisa ditemukan di dokumen yang lain bahwa tradisi oral tersebut juga mirip seperti tradisi oral yang terjadi pada Al-Quran? Mungkin dokumen-dokumen yang ada di Arab yang tidak ada hubungannya dengan agama Islam, sehingga kita bisa tahu oh ini memang betul-betul kebudayaan pada saat itu adalah tradisi oral, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya mengenai dokumen-dokumen pra-Islam. Dari data yang ada memang jumlahnya juga minim. Pertama, dari sisi budaya, kalau kita bandingkan budaya Arab dan budaya Yahudi, itu dari sisi literasi itu beda. Karena memang budaya Yahudi memang sampai dijulukan kan di Alkitab sebagai the people of book, umat berkitab. Karena memang tingkat literasi dari Yahudi itu sangat tinggi. Beberapa scholar meneliti tentang tingkat literasi, misalnya Alan Millard. Dia melihat memang secara menyeluruh daerah Greco-Roman itu tingkat literasinya tidak tinggi. Tetapi berkaitan di daerah Palestina itu jauh tinggi dibanding yang lain. Nah, sebenarnya sama juga daerah Greco-Roman lainnya itu sama seperti juga Arab. Tingkat literasinya rendah. Sehingga memang produk literatur yang ada itu sangat kurang. Bukan tidak ada, sangat kurang. Beberapa dokumen misalnya dokumen puisi Imraul Qais. Lalu ada beberapa dokumen lainnya yang jumlahnya kecil. Kemudian ada faktor kedua yang menjadi data kita untuk mencoba menjawab tentang literatur-literatur yang ada pra-Islam, yaitu adanya upaya untuk menghilangkan literatur yang tidak standar Islam pada masa itu, khususnya pada
masa kekhalifahan sampai ke dinasti Umayyah, Abbasid, dan yang paling terkenal itu tentang pembakaran perpustakaan di Alexandria. Nah, ini memang sebuah kisah memilukan dalam sejarah ilmu pengetahuan, kenapa sampai perpustakaan Alexandria yang sangat terkenal itu harus dibakar. Jadi memang literatur yang ada memang mengalami nasib pembakaran yang ada. Sehingga memang sampai saat ini kita tinggal menemukan sedikit. Pertama karena memang budaya literasinya rendah. Kedua, adanya upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai literatur non-Islami, khususnya pada era kekhalifahan Islam. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry. Ini karena topiknya sangat menarik ini, Pak. Banyak sekali pertanyaan. Mungkin Pak Jimmy mau minum atau bagaimana? Ya, lanjut. Baik, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ferry. Berhubung dengan salinan kitab Perjanjian Baru, bagaimana dengan naskah Pesita? Manakah yang lebih tua? Naskah Pesita atau Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus? Silakan, Pak. Iya, memang kalau dibandingkan dengan Codex Sinaiticus, Vaticanus, memang Pesita yang lebih tua. Tetapi kalau kita bandingkan dengan papirus yang ada, itu mulai dari P52 yang paling tua dan P66 dan sebagainya, itu semuanya dalam Greek, dalam Yunani. Jadi memang kekayaan naskah Yunani ini sangat melimpah dan menjadi tulisan utama. Karena memang pada waktu masa Yesus, di saat itu tingkat penetrasi bahasa Yunani itu sangat kuat dan dominan. Sehingga produk-produk tulisan juga termasuk para rasul menulis dalam bahasa Yunani. Karena banyak yang ditujukan kepada para pendengar yang memang umumnya paham dengan bahasa Yunani. Apalagi para Yahudi diaspora yang bahkan sudah mulai banyak lupa. Kita tahu kenapa sampai harus Hebrew text diterjemahkan ke bahasa Yunani, karena memang kebutuhan di daerah Mesir, Alexandria, orang Yahudi yang sudah mulai kurang yang menguasai bahasa Ibrani. Jadi saya kira mengenai Pesita, jangan dibandingkan dengan Codex Sinaiticus, tetapi bandingkan dengan papirus yang ada, yang memang lebih tua. Dan scholar secara majority mengatakan autograf itu ditulis dalam bahasa Yunani. Yang menjadi diskusi menarik justru dalam beberapa kutipan tentang penulisan Injil Matius. Yang dalam kutipan Bapak Gereja, Matius menuliskan dalam ada yang mengatakan bahasa, gaya bahasa Ibrani, ada yang menyebut juga itu Aramik dan sebagainya. Saya kira itu yang ada dimungkinkan bahwa memang Perjanjian Baru autografnya untuk Injil Matius ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramik. Yang mungkin itu jadi dasar Pesita. Tetapi untuk Injil lainnya, saya kira semua sepakat para scholar secara dominan mengatakan Greek. Nah, ada beberapa scholar yang mencoba mengatakan bisa jadi pada waktu penulisan Injil Matius itu ditulis secara bersamaan. Jadi pada waktu ditulis bahasa Ibrani, di saat itu juga ditulis juga dalam bahasa Yunani. Jadi semuanya bisa dikatakan autograf. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ini ada pertanyaan berikut dari Pak Dimas Aryo. Ini berhubungan dengan masalah sanak tadi, Pak. Pertanyaannya, apa hubungan Quran kodifikasi Gubernur Hajjaj dengan Quran hafalan Imam Hafs?
di mana sanad Quran Hafs itu mulai dari Muhammad, kemudian Ali bin Abi Thalib, Imam Abu Ar-Rahman, dan kemudian Imam Asim, dan kemudian Imam Hafs. Ada pandangan Pak Jimmy mengenai hal ini? Silakan Pak. Pak Jimmy masih mute. Mungkin. Oke. Kalau kita coba melihat dari bentuk tulisan Quran itu awalnya kan konsonantal teks. Jadi dia belum ada vokal, tanda baca dan sebagainya. Maka pada waktu mulai ada penambahan vokal dan tanda baca dan sebagainya, maka di saat itulah terjadi kemungkinan beberapa makna. Nah, itu sebenarnya dikatakan cara bacanya atau istilahnya qiraah. Jadi di era berikutnya itu bisa dikatakan semacam standarisasi untuk qiraatnya atau pelafalannya. Dan pelafalannya itu ada beberapa jalur dan yang akhirnya dominan yang jalur harf dan was itu yang jadi dominan seperti itu. Saya kira itu terjadi karena memang secara alami itu karena dari konsonan teks, kemudian begitu ditambahkan vokal dan lain-lain, memunculkan ada beberapa varian bacaan. Nah, varian bacaan itu dari berbagai versi, kemudian supaya tidak banyak berbeda, diambillah yang mana yang menjadi standar antara harf dan was yang dominan, dan itulah sampai saat ini yang jadi standar untuk bacaan yang ada. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak terhadap klaim Muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah sejak diwahyukan kepada Muhammad? Adakah teks Al-Quran yang bisa dibandingkan dengan teks Al-Quran yang dikanonisasi di Kairo pada tahun 1924 itu, yang bisa dibandingkan dengan satu Al-Quran lengkap yang diterima oleh Muhammad ataupun masa Utsman? Kenapa klaim seperti itu masih dipegang oleh Muslim, Pak? Silakan, Pak. Ya, memang itu sudah semacam doktrin tentang doktrin the preservation of the Quran secara ilahi, bahwa Tuhan Allah akan memelihara Quran itu sampai titik komanya dan seterusnya. Tetapi kalau beberapa scholar modern, misalnya seperti Yasir Qadhi yang mengatakan ada lubang-lubang dalam Quran, dan beberapa scholar yang kritis lainnya sudah tidak lagi memegang doktrin seperti itu. Kenapa? Karena memang data yang ada sudah tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran doktrin itu. Nah, kalau ditanyakan manuskrip mana yang awal yang bisa dibandingkan? Nah, manuskrip yang ada berbagai versi, ada Topkapi manuskrip itu yang di Turki, kemudian ada Samarkan manuskrip itu yang dianggap sebagai manuskrip Utsmani. Tetapi oleh peneliti Muslim sendiri, kalau nggak salah Dr. Tayer yang di Turki mengatakan itu bukan standar Utsmani. Jadi manuskrip itu juga itu sebenarnya salinan dari Mushaf Utsmani. Sehingga memang kalau mau coba dibandingkan, pertanyaannya yang mana? Dan ini masih PR bagi Muslim untuk memilih mana yang sebenarnya yang standar. Nah, yang ada penemuan sekarang seperti Birmingham dan sana manuskrip yang lebih tua dari Topkapi dan Samarkan, juga ini problematik. Problematiknya apa? Misalnya di sana manuskrip itu dalam penulisannya itu ada tulisan lama
yang kemudian ditimpa, makanya disebut palimpsest, itu tulisan yang bisa dipakai lagi. Karena memang waktu lalu untuk media penulisan itu sangat mahal, sehingga dibutuhkan, sehingga sering dilakukan tulisan lama yang sudah dianggap tidak diperlukan itu dihapus, ditimpa dengan tulisan yang baru. Nah, dalam sana manuskrip itu di tulisan yang lama atau lower text yang ditimpa itu ternyata ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dengan standar Utsmani saat ini. Dan yang awal itu lower text itu justru lebih tua dibanding tulisan yang di atasnya. Yang di atasnya memang lebih cocok dengan standar Utsmani. Sehingga kalau dikatakan mana yang mau dibandingkan dengan manuskrip awal yang mana, yang pertanyaannya manuskrip mana yang bisa jadi pembanding yang dianggap awal. Saya kira akan ada perbedaan pendapat seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Demikian. Ada lagi mau ditambahkan Pak? Ya, saya menambahkan saja bahwa dalam studi komparatif ini kita harus terus melihat perbandingan kedua hal ini. Saya selalu mengajak kita untuk mencoba memahami dua kisah ini, dua sejarah ini. Dan kita akan menemukan beberapa kesamaannya dan perbedaannya. Nah, dengan demikian, kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari polemikus muslim tersebut. Misalnya, kalau tidak salah ada channel yang nama Rizky itu, yang menganggap bahwa Injil itu kitab wartawan. Nah, ini berangkat dari asumsinya dia bahwa kitab itu turun dari langit. Tapi pertanyaannya, Quran juga itu kan bukan kitab yang langsung turun jadi, tetapi kan diilhamkan melalui Jibril kepada Muhammad. Nah sekarang, apakah model seperti itu dalam Injil, Alkitab? Sama sekali tidak ada datanya. Tidak ada rujukan bahwa Yesus mendapat wahyu dari malaikat. Yang ada justru malaikat hanya menyampaikan kelahiran Yesus, yaitu malaikat Gabriel. Tetapi tidak pernah ada catatan bahkan dari tulisan-tulisan apokrif yang menyebutkan Yesus menerima Injil melalui malaikat, diwahyukan seperti itu. Nah, jadi asumsi dia bahwa kitab Injil ini adalah kitab wartawan, itu seperti wartawan yang mencari-cari berita lalu ditulis, itu berangkat dari asumsi bahwa Injil yang sebenarnya itu diturunkan dari langit atau diwahyukan. Tapi pertanyaannya, mana ada kisah yang menyebut tentang proses pewahyuan itu? Sama sekali nggak ada. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu juga menjelaskan ke mereka dari sisi kumpulan manuskrip yang ada. Ada sangat banyak manuskrip, termasuk manuskrip Nag Hammadi yang berisi kitab-kitab apokrif, Injil Thomas dan sebagainya. Adakah dari Injil manuskrip itu yang diklaim sebagai Injil yang asli? Pertama, mereka tidak bisa buktikan asumsi untuk menuduh Injil kitab wartawan itu. Terus kedua, kalaupun ada Injil asli yang diterima oleh Yesus, tolong tunjukkan penggalan saja yang mana yang sebenarnya Injil asli itu. Banyak sekali Injil apokrif, sama sekali tidak ada. Nah, cuma lucunya mereka mencoba misalnya tentang Basilides, Injil Basilides, karena dianggap cocok dengan Quran yang menolak kematian Yesus di kayu salib. Injil Basilides juga tidak mengakui Yesus salib. Tetapi setelah dicermati lebih dalam, konteks penulisan Basilides ini itu berkaitan dengan paham gnostisisme yang memahami Yesus itu benar-benar ilahi dan tidak ada manusiawinya. Sehingga mereka menganggap Yesus tidak disalib, hanya bayangannya saja yang salib. Jadi saya kira tidak ada data-data yang bisa dijadikan acuan untuk menjustifikasi tuduhan-tuduhan mereka. Nah, terakhir mengenai manuskrip. Manuskrip
ada berbagai naskah yang ada. Sekarang 5.800, hampir 5.900 katalog yang sudah dikatalogkan di University of Munster, naskah-naskah Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, pertanyaannya, dari manuskrip yang ada, manakah bagian manuskrip yang asli? Sama sekali tidak ada. Jadi, berdasarkan data sejarah arkeologi secara komprehensif, kita yakin kita bisa berhadapan dengan mereka dan kita bisa menjawab segala tuduhan tentang Alkitab dengan mereka secara valid dan didukung dengan data yang, dan secara akademis kita menjawabnya semua dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy untuk jawaban-jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih teman-teman. Kita sudah di penghujung acara, sampai ketemu di lain kesempatan. Kita tutup sesi kajian akademis malam hari ini. Kami undang Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pastor. Baik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, tetap kami bersyukur bila kami diberi waktu untuk kami belajar dan kami pakai malam hari ini. Kami bersyukur dengan pengajaran dan pemaparan dari Pak Jimmy Jeffrey. Kami percaya terus Engkau memakai dan terus Engkau melengkapi. Kami percaya di waktu-waktu berikutnya makin banyak yang kami pelajari dan menunjukkan bahwa kebenaran akan terus menjadi kebenaran dan pembenaran demi pembenaran dengan berjalan waktu akan gugur satu persatu. Kami bersyukur dengan keberadaan Alkitab kami bersyukur dengan fakta sejarah, arkeologi, terus mendukung, menunjukkan bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa, yang mempertahankan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami secara manusia, tulisan, dan segala sesuatunya. Tetap berikan kesehatan kepada Pak Jimmy Jeffrey, tetap berikan perkenanan-Mu dalam setiap pelayanan, setiap apa yang dia sampaikan akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap channel yang sudah merilai semua ini dan yang mendengarkan akan terus dicerahkan, dan kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian lebih jauh. Dan pada waktunya kami percaya akan makin banyak orang yang menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya kami semua sepanjang pertemuan ini kami menerima semua kebaikan-Mu dan kami akan dibantu di dalam pelayanan kami melalui materi-materi ini. Kami akan beristirahat, beri kami istirahat terbaik, kami tidur dengan baik, tubuh kami dipulihkan kembali. Besok kami akan melakukan aktivitas dengan tanggung jawab yang Engkau beri. Kami bersyukur dan kami akhiri pertemuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Tuhan berkati selalu dalam perlindungan. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy.